Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke kegiatan belajar mengajar pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita memulai dengan mengucapkan basmalah dan disambung dengan doa akan belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, alhamdulillah. Sebelum masuk ke materi, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita lalui pada pertemuan kali ini, yaitu siswa harus mampu untuk memahami dan menjelaskan serta mendeskripsikan bagaimana perawatan jenazah itu, bagaimana tata cara perawatan jenazah itu. Terus siswa juga dapat untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada pertemuan kali ini sudah tahu ya tentunya kita akan membahas mengenai perawatan jenazah. Sebentar, Bapak akan share screen materi kita. Sudah muncul, anak-anak? Sudah, Pak. Iya. Jadi apabila seorang telah dinyatakan positif meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah. Apa saja itu? Coba dijawab salah satu. Memandikan, Ya, terus? ini menyolatkan, kemudian dikuburkan, Pak. Ya, betul. Namun, sebelum mayat itu dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terhadap kondisi jenazah. Yang pertama, pejamkan matanya dan mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosanya. Yang kedua, tutup seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan sebagai penutup aurat untuk jenazah tersebut. Yang ketiga, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang atau hal-hal yang membahayakan lainnya. Terus yang terakhir, bagi keluarga atau sahabat diperbolehkan untuk mencium si jenazah tersebut. Ya, lanjut. Ini tadi perawatan jenazah macam-macamnya. Sebelum masuk ke tata cara memandikan jenazah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai syarat-syarat wajib memandikan jenazah. Apa saja itu? Coba salah satu. Itu, Pak. Yang pertama, jenazah itu orang Islam. Apapun aliran, nasab, ras, suku, ataupun profesinya. Kemudian tubuhnya, walaupun sedikit. Terus yang terakhir, syahid atau mati dalam peperangan untuk membela agama Islam. Seperti yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Iya, baik, terima kasih. Terus ada hal lain yang perlu digarisbawahi atau perlu kalian ketahui, yaitu orang yang berhak memandikan jenazah. Siapa yang tahu? Silahkan. Siapa saja yang berhak untuk memandikan jenazah itu? Coba salah satu. Ya, Liana. Orang yang berhak memandikan jenazah, pertama, apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Ya. Yang kedua, apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Laki-laki tidak boleh memandikannya kecuali suami atau mahramnya. Yang ketiga, apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikannya. Yang keempat, apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahram-mahramnya semuanya ada, maka istri itu yang berhak memandikan jenazah suaminya, Pak. Iya, betul. Terima kasih. Bapak akan menambah sedikit, yaitu kalau mayat anak laki-laki masih kecil, perempuan boleh memandikannya. Begitu juga kalau mayat anak perempuan masih kecil, laki-laki boleh memandikannya. Paham? Ya. Sekarang tata cara memandikan jenazah. Kalian perhatikan di share screen Bapak ini. Yang pertama, di tempat tertutup agar tidak terlihat oleh banyak orang. Terus yang kedua,
mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan. Dipan itu semacam kursi ya. Terus yang ketiga, dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Yang keempat, mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotoran yang ada di perutnya itu keluar. Lantas dibersihkan dengan tangan kirinya. Dianjurkan mengenakan sarung tangan. Dalam hal ini boleh memakai wangi-wangian agar tidak mengganggu bau kotoran si mayat. Yang kelima, setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat. Terus yang keenam, membersihkan semua kotoran dan najis. Yang ketujuh, mewudukan, setelah itu membasuh seluruh badannya. Yang terakhir, disunahkan membasuh bagian tubuh itu sebanyak 3-5 kali. Lanjut, mengafani jenazah. Pembelian kain kafan diambilkan dari uang si mayat sendiri apabila tidak ada orang yang selama ini menghidupinya yang membelikan kain kafan. Jika ia tidak mampu, boleh diambilkan dari uang kas masjid, kas RT RW, atau yang lainnya secara sah. Apabila tidak ada sama sekali, wajib atas orang muslim yang mampu untuk membiayainya. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya, kain kafan untuk jenazah itu berapa? Laki-laki berapa? Perempuan berapa? Silakan. Ya, 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan, Pak. Iya, betul. Tiap satu lapis diantaranya merupakan kain basahan. Terus, cara mengafani jenazah. Silakan diperhatikan. Gambarkan kain kafan helai demi helai dengan menaburkan kapur baru pada setiap lapisnya. Terus yang kedua, kemudian si mayat diletakkan di atasnya dan kedua tangannya dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Terus, mengafaninya pun tidak boleh asal-asalan. Hal ini sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir Abdullah radhiyallahu anhu, apabila kalian mengafani mayat saudara kalian, kafanilah sebaik-baiknya. Terus lanjut yang selanjutnya yaitu menyalati jenazah. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam berhak untuk disolatkan. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya, solatkanlah orang-orang yang telah mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Solatkanlah olehmu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Daruqutni. Dengan demikian jelasnya bahwa orang yang berhak untuk disolati ialah orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang telah murtad itu dilarang untuk disolati. Untuk bisa disolati, keadaan si mayit harus memenuhi beberapa syarat atau syarat jenazah itu. Apa kira-kira? Nila Hardianti? Syarat jenazah yang pertama, suci badan, tempat, dan pakaian. Yang kedua, sudah dimandikan dan ini. Ketiga, jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat. Iya, betul. Ya, sekarang masuk ke tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama adalah jenazah diletakkan paling depan. Apabila mayat laki-laki, hendaklah imam berdiri menghadap dekat kepala mayat. Jika mayat atau jenazah itu wanita, imam menghadap atau sejajar dengan perutnya. Yang kedua, letak imam paling muka diikuti oleh para makmum. Jika yang menyalati sedikit, usahakan dibuat 3 shaf. Terus yang ketiga, mula-mula semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Jadi sholat jenazah ini dilakukan tanpa rukuk, tanpa sujud, ataupun tidak sama dengan sholat yang biasanya kita lakukan. Sholat ini hanya takbir 4 kali dan dalam keadaan berdiri. Takbir pertama membaca apa? Coba, Ubas. Membaca takbir pertama baca Al-Fatihah, Pak. Selanjutnya takbir kedua membaca sholawat Nabi. Coba sholawat Nabi itu yang seperti apa? Sebentar. Sholawat Nabi itu seperti apa? Teman yang lain bisa membantu? Biasanya sholawat Nabi itu kalian ucapkan pada tahiyat akhir. Ayo. Allahumma sholli Muhammad wa ala ali
Iya, betul. Terus takbir yang ketiga, membaca apa? Membaca doa untuk jenazah, Pak. Ya, doa jenazah itu begini ya. Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kalau buat jenazah laki-laki. Kalau perempuan, yang huhu tadi diganti dengan ha. Paham? Paham, Pak. Takbir yang keempat, membaca doa Untuk keluarga yang ditinggalkan, Pak. Iya. Doanya adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wattinna ba'dahu waghfir lana walahu. Jadi sama, itu untuk jenazah laki-laki. Kalau yang jenazah perempuan, yang huhu tadi diganti dengan ha. Terus yang terakhir, Salam, Pak. ya salam. Sambil menoleh kanan kiri ya. Terus yang selanjutnya setelah disolatkan, yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Ada beberapa penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, Rasulullah SAW menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan. Yang kedua, sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Boleh menguburkan jenazah pada malam hari apabila dalam keadaan yang mendesak atau kepepet. Yang ketiga, anjuran meluaskan lubang kubur. Yang keempat, boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Ini alasan mengapa kalau kuburan itu tidak boleh untuk atasnya itu dibangun bangunan gitu loh. Kalau kita sering menyebutnya nisan atau kijing lah. Terus yang kelima, ketika meletakkan mayat, ucapkan basmalah. Larangan memperindah kuburan itu tadi, yaitu mengkijing atau mendirikan bangunan di atas kuburan itu. Yang terakhir, sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga adalah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayat jika ada, baik dari harta yang ditinggalkan atau dari sumbangan keluarganya. Oke, materi tambahan mengenai takziah. Takziah atau melayat adalah mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah. Kemudian salah seorang keluarganya dalam rangka untuk menghibur atau memberikan semangat kepada keluarga yang ditinggalkan. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya mau tanya. Ya, Cindy. Silakan. Ini Pak, saya mau tanya, adab-adab bertakziah itu apa ya Pak? Oh iya, ada bertakziah ya. Ada Iya. beberapa adab yang perlu kalian ketahui dalam bertakziah. Yang pertama adalah menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal, serta kesabaran bagi orang yang ditinggalkan. Yang kedua, hindarilah pembicaraan yang menambah kesedihan keluarga yang ditimpa musibah tersebut, yaitu meninggal salah seorang keluarganya. Terus yang ketiga, hendaklah hindari canda tawa di tempat duka tersebut. Yang keempat, usahakan turut untuk menyalati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan. Terus yang terakhir, membuat makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Demikian diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada keluarganya sewaktu keluarganya Ja'far ditimpa kematian. Hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali Nasai. Baik, itu paham? Paham Pak. Ya. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar mengajar pada pertemuan kali ini, Bapak ingin menyampaikan sedikit kesimpulan. Apa sih yang kita dapat dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Yang pertama adalah kewajiban terhadap jenazah antara lain memandikan, mengafani, menyalati, dan menguburkan. Yang kedua, yang berhak memandikan jenazah adalah keluarga terdekat, bapak, ibu, suami, istri, dan anak. Yang ketiga, bagi laki-laki disunahkan 3 helai kain kafan, dan bagi perempuan 5 helai kain kafan. Terus yang keempat, tata cara sholat jenazah berbeda dengan sholat biasa. Pada sholat jenazah tidak ada rukuk ataupun sujud, hanya 4 kali takbir dan diselingi oleh doa. Yang kelima, cara kita untuk mengingat mati adalah dengan menjenguk atau bertakziah tadi. Yang keenam, mengurus jenazah itu hukumnya fardu kifayah, yaitu kewajiban secara bersama-sama. Jadi fardu kifayah itu kewajiban yang bisa gugur apabila saudara kita sudah melakukannya. Baik begitu. Bisa dipahami? Bisa. Ya, sebelum Bapak menutup kegiatan belajar kita hari ini, Bapak sudah mempersiapkan
tugas untuk kalian yang Bapak kirimkan di Skologi, nanti dicek di kelasnya sebagai absensi untuk pertemuan kali ini. Paham? Paham. Paham, Pak. Ya, Paham, baik. Pak. Alhamdulillah. Kalian di masa pandemi ini tetap jaga kesehatan, jangan tetap belajar, jangan terhalang oleh COVID ini atau pembelajaran virtual ini, harus tetap semangat untuk menuntut ilmu. Baik, kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dari Bapak apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa mayasturun billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.